doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sebelum kita masuk, kita angka lebih baiknya kita mengenang beliau terlebih dahulu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bergembira semua. Baik, silakan duduk kembali. Minggu lalu kita sudah masuk ke dalam materi pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya saya absen dulu. Alkan, Andri, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Semoga selalu di dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Minggu lalu kita sudah mempelajari ya kan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu, apakah kemarin ada tugas? Ada tugas nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu yang dimaksud dengan teks observasi? Apa saja strukturnya? Ya kan, dan kita sudah mulai menganalisisnya. Tapi ya kan, pertemuan kali ini kita akan masih sih ke dalam materi teks laporan hasil observasi, tapi kali ini kalian akan membuat produknya dalam bentuk menulis teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ya, apa itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Iya, jadi sebelum kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian harus melakukan pengamatan dulu nak. Ya, hasil dari pengamatan itu, ya kan, baru kalian bisa membuatnya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Ada berapa sih struktur teks laporan hasil observasi? Angkat tangan bagi yang tahu. Ya, Fadila. Ada 3, Bu. Apa itu? Pernyataan umum, deskripsi Ya. bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya yang kita sebut dengan ya, definisi umum. Nah, di dalam definisi umum ini nanti kalian akan membahas tentang asal usulnya, pengertiannya. Dari mana sih objek misalnya ya? Misalnya ini adalah manusia. Pengertian manusia manusia adalah bla 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 bla. Kan kayak gitu. Terus kata dari manusia itu berasal dari bahasa apa? Bagian. Apa itu deskripsi bagian? Ada yang tahu? Ya, dinasti. Deskripsi bagian adalah suatu bagian yang menjelaskan detail atau keseluruhan mengenai objek atau bagian-bagiannya atau perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Ya, pintar sekali ya. Jadi di dalam deskripsi bagian ini nanti kalian akan membahas tentang ciri-cirinya, jenisnya, bagian-bagian. Ya. Setelah itu masuk ke dalam deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Ya, lupa. Bagian yang merupakan penutup dari teks laporan hasil observasi. Ya, di sini itu sudah mulai masuk ke dalam manfaat dari objek yang kalian teliti. Sebelum kita masuk ke dalam materi teks laporan, menulis teks laporan hasil observasi, ada beberapa hal yang nanti akan kita dapatkan. Namanya kita mempelajari sesuatu, otomatis ada tujuan ini Cak. Nah, tujuan yang pertama itu siswa mampu menulis teks observasi dengan memilih topik yang tepat. Nah, ini tujuan yang kita harus dapatkan pada pertemuan kali ini. Anak-anak semuanya, kemarin ya kan saya sudah mengirimkan bahan atau LKPD di grup kelas kita. Ada yang sudah buka semuanya? Sudah. Kalian saya wajibkan untuk membawa handphone pada hari ini. Itu untuk kita mempermudahkan kita dalam proses pembelajaran. Ya, lanjut. Di sini ada link bahan sudah saya kirim beserta dengan LKPD-nya. Terus nanti kalian akan membuat produk. Produk itu nanti akan kalian kirim ke nomor WA saya. Ini ada gambar apa?
Pak Ur? Pohon kelapa. Kamu suka pohon kelapa? Suka. Ya, suka. Ada yang tidak suka pohon kelapa? Buah kelapa di sini? Suka semua. Ya, semuanya suka. Terus apakah pohon kelapa ini bisa dijadikan objek untuk menulis teks laporan hasil observasi? Bisa. Kenapa dibilang bisa? Ya, karena ini bisa bermanfaat loh untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menulis teks laporan hasil observasi, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Yakin? Yakin ya? Kita lanjut. Nah, silakan kalian menonton teks laporan hasil observasi. Dilihat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Reni Agustina pada pelajaran Bahasa Indonesia. Masih membahas tes laporan hasil observasi. Kali ini kita akan praktik ya anak-anak. Kita akan belajar keterampilan bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, penggunaan kata, frasa, dan lain-lain. Nah, baik. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, ini merupakan langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan objek. Setelah kamu menentukan objek, baru mencari informasi berupa referensi. Nah, ini ada contoh bentuk teks laporan hasil observasi, tapi sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya dalam bentuk video. Nanti akan kalian buat juga seperti ini. Nah, itu kan bisa menggunakan aplikasi Canva maupun aplikasi Capcut, TikTok dan lain-lainnya. Nah, yuk simak sama-sama contoh teks laporan hasil observasi yang dibuat dalam bentuk video. Ini nanti kan dibuat kayak gini. Yang pertama, Nah, ini ada strukturnya. Ini ada definisi umumnya nih ditulis dengan jelas ya. definisi bagian kelapa yang pertama yaitu dalam kelapa. Maaf ya, ini harus diluruskan. Ini karena saya ngambil video dari internet, tapi kurang lebih sudah bagus. Hanya saja ada kesalahan di sini dalam penulisan atau penyebutan. Ini bukan definisi ya, tapi deskripsi bagian. Daun pada pohon kelapa yaitu beberapa tersusun spiral, mengirit, dan tersusun rapi pada satu bagian. Demikian. Kelompok nilai itu mendapatkan materi apa? Ya, ini topiknya berkenaan dengan keraton Kadari. Ya, lanjut Devi. Devi dapat apa kak? Nah, kucing. Kemudian nanti objeknya yang akan diobservasi itu atau objeknya yang akan diobservasi itu adalah Nah, itu adalah tanaman ladi ya. Ladi hias ya, bukan untuk sayur. Nah, lanjut apa? Itu apa? Pohon pisang. Ini adalah KPD nanti yang akan kalian tulis hasil pekerjaan kalian itu di dalam ini. Ya. Nah. Dan kepada teman kalian berkenaan yang ada di LKPD, perlu kalian ketahui bahwa di dalam LKPD itu ada yang harus kalian tulis di sini. Sama kan persis kan yang ada di dalam LKPD kalian. Nah, perhatikan, tentukan topiknya. Jadi topik apa yang tadi sudah kalian dapatkan? Pokok pisang. Ya, ada pokok pisang, ada yang ladi hias, ada kucing, dan ada keraton Kadari. Silakan dikerjakan. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita bagi kontraknya. Yang pertama, kalian menentukan topik itu 5 menit. Nah, itu sudah ya. Nah, lanjutannya itu adalah menyusun informasi itu 10 menit. Jadi totalnya itu ada sekitar 45 menit untuk kalian mengerjakan. Nah, di sini Devi menentukan apa? Definisi umum misalnya kan, karena bagian. Oke, langsung tulis di sini. Baca dulu di internet nih, gunakan HP-nya. Nah, definisi umumnya itu apa? Deskripsi bagiannya itu apa? Nah, di sini siapa yang deskripsi bagian?
Yang bagiannya belum semuanya sih, soalnya kan nanti kan dituangkan dalam bentuk ya. Nah, daftar dulu dong. Ingat ya, tulisan itu menjadi poin nilai juga untuk saya ya. Apalagi kalau besar kecilnya, tanda bacanya, paragrafnya koheren ya kan. Nah, itu lebih kelompok apa namanya? Pisang, Bu. Oh, nama kelompok. Ya, Nama kelompok Minions. Minion. Baik. Siapa di sini yang jadi moderator? Dinasti, bentar ya. Wahid. Pemapa materi? Nur Fadila. Yang ini anggota. Namanya Aji. Nah, silakan untuk mengefisienkan waktu saya langsung saja kepada moderator dari kelompok Minion. Ya, dan silakan untuk memaparkan hasil pekerjaan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Pohon Pisang. Sebelum mulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dinasti sebagai moderator. Saya Nurfadila sebagai pembawa materi. Saya Manila sebagai penulis. Saya Adi sebagai anggota. Baiklah, saya akan mulai presentasi kami. Nurfadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pohon pisang yang sudah kami observasi dari kelompok kami. Ini ada struktur teks laporan hasil observasi. Itu ada 3, yaitu yang pertama definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, di bagian definisi umum, pohon pisang atau Musa paradiesca adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Yang kedua ada bagian deskripsi bagian. Tinggi pohon ini dapat mencapai 3 meter. Pohon pisang, yang pertama ada daun pisang, yang kedua ada buah pisang, ada jantung atau bunga pisang, yang keempat ada batang pisang, dan yang terakhir itu ada akar pohon pisang. Pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar limpah. Pisang memiliki bentuk yang bulat silindris dan berlapis-lapis. Selanjutnya itu daun. Daun pohon pisang ini cukup khas dan unik karena memiliki ukuran yang besar dan lebar. Yang selanjutnya adalah bunga. Pohon pisang juga menghasilkan bunga atau yang lebih dikenal dengan sebutan jantung pisang. Dan selanjutnya yaitu buah. Buah pisang tumbuh setelah bagian bunganya keluar. Bagian yang pertama kali tumbuh adalah bakal buah yang dikenal dengan sebutan sisir. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Amel dari kelompok 1 ingin bertanya. Jantung pisang dikenal dengan istilah. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Yang pertama, kelompok pertama dari Amel. Dengan pertanyaan, jantung pisang dikenal dengan istilah. Jantung pisang dikenal dengan istilah buah pisang karena buah pisang mirip seperti jantung manusia. Paham, Amel? Paham. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut kesimpulan. Saya akan sampai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu adalah pohon pisang merupakan tanaman dimotil, memiliki akar serabut, batangnya dapat dijadikan pakan ternak, daunnya juga dapat dijadikan bahan untuk membungkus makanan. Dan dari kesimpulan saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amel, terus kamu Kak memapak materi. Nah, baik silakan saya langsung kepada moderatornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia sebagai guru bahasa Indonesia, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Saya sebagai Devi Sela Pratiwi sebagai moderator presentasi kali ini, dan sebelah saya ada Amelia Putri sebagai penulis. Di sebelah saya ada Kana sebagai pemapak materi. Baiklah, kita akan menyimak penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Kana yang di bagian definisi umum. Saya persilahkan kepada Kana. Saya sebagai pemapak materi akan menjelaskan mengenai kucing. Yang pertama ada struktur teks laporan hasil observasi yang isinya pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Sini ada kucing adalah hewan populer yang berasal dari kelas mamalia, jenis karnivora, binatang pemakan daging dari keluarga Felidae yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Deskripsi bagian. Kucing memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu memiliki cakar, taring, termasuk hewan mamalia yang bisa melahirkan 3 sampai 4 anak, memiliki kelenjar susu, mata yang tajam terutama saat malam, bulu dengan warna yang bervariatif dari putih, hitam, abu-abu sampai oranye. Ini adalah jenis-jenis kucing yang berdasarkan ras. Lanjut deskripsi manfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kana yang telah memaparkan materi pada hari ini. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan 2 soal. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Soalnya, Apa perbedaan kucing Persia dan kucing Anggora? terima kasih atas pertanyaannya Rizky. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Anggora ramping dan halus dengan bulu-bulu ekor yang panjang. Sementara kucing Persia terlihat lebih gemuk daripada kucing Anggora. Kucing Persia juga lebih pendek dan gempal. Baiklah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Dapat memperluas wawasan dan beragam jenis-jenis kucing. Dengan memelihara kucing dapat membantu menghilangkan stres. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, tepuk tangan dulu. Nah, baik kita lanjuti ke kelompok yang selanjutnya. Ini kelompok apa? Home sharing space. Harus saya pemilik moderator dan kamu Bang sebagai Saya persilakan pemapar materi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai tanaman keladi hias yang memiliki 3 struktur. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, silakan sebutkan namanya dan kelompoknya. Nama saya Kana dari kelompok Wacana. Mengapa tumbuhan keladi tidak pernah berukuran 1 meter? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab kelompok anak. Pada umumnya, tanaman keladi sangat jarang membentuk ubi yang membesar, karena itu tanaman keladi tidak pernah berukuran 1 meter. Apakah sudah jelas dari kelompok kami? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Jadi simpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tanaman keladi hias tadi, keladi ini merupakan kelompok tumbuhan genus kalsium. Kalau dalam bahasa sehari-hari, keladi bisa dipakai untuk menyebut tumbuhan yang lain masih sekerabat namun tidak termasuk kalsium.
Sekian presentasi kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang salah atau tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dong untuk kelompok lagi. Silakan duduk dong. Baik, kita lanjutkan langsung kepada kelompok 4. Baik ya, ini kelompok terakhir pada hari ini ya, kelompok Keraton Kadaria ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan saja kepada moderator siapa? Rizky, penulisnya, Inge, dan pematerinya. Ya, saudara artinya anggota ya. Nah, saya persilakan kepada Rizky untuk menyampaikan memimpin presentasi dari kelompoknya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Dahlia sebagai pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia dan para audien di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang Keraton Kadaria. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk rekan saya agar memaparkan materi yang bertema Keraton Kadaria. Kepada pemateri utama saya persilahkan. I got so much money must be going on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema Keraton Kadaria. Di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Definisi umum. Istana Kadaria atau Keraton Kadaria merupakan bangunan bersejarah dari Kerajaan Pontianak. Deskripsi bagian. Bangunan Istana Kadaria berbentuk rumah panggung di atas tiang-tiang seperti bangunan tradisional yang terdapat di Kalimantan Barat. Deskripsi manfaat. Saat ini Keraton Kadaria digunakan oleh warganya sebagai wisata sejarah. Dengan wilayah yang strategis, Keraton Kadaria mendapatkan akses transportasi dan nilai estetika yang tinggi bagi warga Pontianak. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, dari penjelasan materi tersebut, kami akan membuka sesi pertanyaan dan setiap kelompok memberi satu pertanyaan. Saya persilahkan. Saya Wahid dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan peninggalan Keraton Kadaria yang terdapat di dalam istana. Baik, terima kasih Wahid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahid kelompok 2. Yang masih tersimpan atau masih terjaga adalah kursi singgasana raja, keris, pusaka, tombak pengobatan, pedang, cermin seribu, dan yang terakhir baju kesultanan. Soalannya adalah Keraton Kadaria merupakan objek wisata terbuka untuk umum. Presentasi kami pada hari ini, saya mewakili kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dong untuk kelompok yang kita sangat luar biasa sekali ya kegiatan kita pada hari ini. Nah, silakan tutup dan pulang ke tempat. Nah, baik semuanya, hari ini kegiatan kita sungguh sangat super sekali ya. Nah, beri aplaus untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ya, saya akan mengirimkan evaluasi hasil pembelajaran pada hari ini.
Nah, kalian silakan buka grup WA-nya. Link itu akan saya kirim ke grup tersebut. Sudah saya kirim, silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Kerjakan semampunya saja. Sudah? Sudah selesai semuanya? Saya cek ya, anak 13 ada yang belum mengirim ini? Siapa yang belum mengirim? 14. Kami udah, Bu. Nah, baik ya. Jadi ini semuanya terekam ke saya. Nanti nilainya akan saya kirim di grup pembelajaran kita. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan. Saya minta 2 orang ya untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan angkat tangan? Ya, silakan Bu Faida. Hari ini adalah bahwa teks laporan hasil observasi dapat dilakukan berdasarkan observasi secara langsung dan dituangkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Adapun cara menulis teks laporan hasil observasi tidak terlepas dari struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, terima kasih. Teman-teman buat ya, silakan Nana. Kesimpulan hari ini adalah bahwa ada beberapa langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menentukan objek. Yang kedua mencari informasi. Yang ketiga membuat kerangka. 4 mengembangkan kerangka. Yang kelima menjabarkan aspek yang dilaporkan. Yang keenam memperbaiki teks laporan hasil observasi. Oke. Baik ya, terima kasih Gana. Tepuk tangan dulu dong buat Gana. Nah, jadi kesimpulannya bersama pada hari ini, kalau kita ini membuat teks laporan hasil observasi, kita harus apakan dulu nah? Harus diam, harus melakukan observasi terlebih dahulu atau pengamatan. Ya, baru kita bisa membuat teks laporan hasil observasi. Ada berapa langkah-langkahnya dalam menulis teks laporan hasil observasi? Ada 6, ya kan? Ya anak ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke dalam materi bab 2 ya. Bab selanjutnya sesuai dengan perjanjian saya, yang kelompok pertama akan saya kasih hadiah atau reward. Siapa tadi ya? Oh ya, kelompok Dila ya. Kelompok 4, Bu. Terima kasih ya sudah berani dan mau tampil dengan hasil yang sangat memuaskan. Baik semuanya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tear